की गंदगी को हटा दिया, पूरी तरीके से कहाँ हटाई सर? मतलब Halo para penonton di channel Gamapra, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Di kesempatan kali ini, Gamapra akan menceritakan alur film yang berjudul Antim: The Final Truth. Film India ini dirilis pada tahun 2021 dengan menggunakan bahasa Hindi, serta film Antim ini bergenre action. Dan untuk pemerannya ada Salman Khan, Ayush Rama, dan para pemeran lainnya. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang anak petani miskin yang awalnya baik hati. Namun anak baik hati ini berubah menjadi seorang gangster ternama dan paling ditakuti. Dan setelah menjadi seorang gangster, dirinya harus berurusan dengan seorang polisi yang jujur dan tidak pernah menyerah dalam memburu pelaku. Dan bagaimana kelengkapan ceritanya, langsung saja menuju ke alur filmnya. Di awal film, kita disuguhkan dengan narasi dari Jajveer tentang petani yang dipaksa menjual tanahnya. हिंदुस्तान के हर गांव के हर घर में यही कहानी चलती आ रही है. Setelah terjual, para petani juga harus bekerja sebagai buruh tani di lahannya sendiri. Dan itu juga merupakan sebuah kisah dari salah satu anak petani miskin yang bernama Rahul. Dan ayahnya bernama Duta yang sudah menjual tanahnya kepada Shinde yang merupakan orang kaya tapi perilakunya buruk. Duta juga bekerja sebagai satpam di rumah Shinde. Lalu di suatu hari ketika Duta sedang bertugas, mobil milik Shinde terkena pagar dan bodi mobilnya menjadi tergores. Padahal sebelumnya Duta sudah memperingati supir Shinde, tapi Shinde malah menampar Duta dan menyuruh anak buahnya memukuli Duta. Rahul yang tahu ayahnya dipukuli oleh Shinde langsung bergegas menuju ke tempat ayahnya. Sesampainya di sana, saat Rahul akan menolong ayahnya, Rahul malah dimaki oleh Shinde. Mendengar makian Shinde, Rahul malah berjanji dan bertekad akan mengambil kembali lahan milik ayahnya, serta akan membalas semua perbuatan Shinde terhadap keluarga Rahul. Lalu di rumah, Rahul protes kepada ayahnya karena menjual tanahnya hanya untuk pernikahan kakaknya yang megah, sedangkan pernikahan kakaknya berakhir dengan kegagalan. Ibunya Rahul yang mendengar perkataan Rahul geram dan balik menghina Rahul yang kerjanya hanya makan dan tidur. Rahul yang kesal pergi meninggalkan keluarganya. Dan malam harinya saat Rahul pulang ke rumah, Rahul mendapatkan kabar ayahnya bahwa ayahnya telah dipecat bekerja sebagai satpam. Dan juga ayah Rahul mengajak semua keluarganya untuk pindah dari tempat itu menuju ke daerah Pune. Sebab ayah Rahul mendapat pekerjaan sebagai kuli di pasar Pune. Rahul yang tidak punya pilihan apapun akhirnya mengikuti pilihan ayahnya untuk pindah ke Pune dan bekerja sebagai kuli pasar. Lalu esok paginya saat di perjalanan berangkat ke Pune, Rahul sempat berhenti di rumah Shinde dan juga bersumpah akan membalas perbuatan Shinde terhadap ayahnya. Dan juga Ganya, teman sejatinya Rahul, ikut pergi ke Pune karena Ganya hanya punya Rahul sebagai keluarganya. Lalu di daerah Pune, seorang polisi bernama Jajveer yang di awal film bernarasi mendapat kabar ada sesosok mayat wanita bekas perkosaan tergeletak di sebuah bengkel. Setibanya Jajveer di bengkel itu, Jajveer marah terhadap warga yang hanya mengupload video mayat wanita ke medsos. Jajveer juga menyindir warga yang menyembunyikan kebenaran tentang kasus pembunuhan. Tapi ada seorang warga yang takut memberitahukan ke Jajveer. Pelaku dari perkosaan dan pembunuhan adalah gangster yang dibackingi oleh seorang MLA. MLA adalah orang yang mempunyai jabatan sebagai majelis legislatif. Gangster ini juga bukan sekali dua kali melakukan aksinya, namun sudah berkali-kali. Lalu warga yang takut ini memberitahukan lokasi tempat gangster berada ke Jajveer. Di tempat gangster, para anggota gangster tidak tahu akan kedatangan polisi Jajveer yang sudah sangat marah akan perilaku para gangster.
Di sana Jasvir membantai habis semua anggota gangster. Setelah itu Jasvir menyeret ketua gangster untuk dibawa ke pengadilan. Tapi kali ini para warga akan menjadi saksi untuk memberatkan hukuman si ketua gangster. Lalu di pasar Pune, Rahul saat itu jatuh cinta kepada gadis penjual teh bernama Manda. Dan juga Rahul sering merayu Manda agar jatuh cinta kepada dirinya. Tapi Manda selalu mengelak dari rayuan Rahul. Ayahnya yang tahu Rahul merayu Manda malah memarahi Rahul karena karung untuk diangkat ke truk sayur menumpuk banyak. Dan juga ada seorang pria tua yang mengenali ayah Rahul. Ternyata ayah Rahul dulu adalah seorang pegulat profesional dan pernah menjuarai suatu kejuaraan. Dan di malam harinya ketika para kuli mengambil upah mereka, ada pria tua yang di pasar menolak membayar uang keamanan pada preman pasar. Jadi upah para kuli di pasar ini selalu dipotong oleh para preman dengan alasan menjaga keamanan. Lalu pria tua yang menolak membayar langsung dipukuli oleh preman yang di situ. Dan juga pria tua ini adalah ayah dari Manda, gadis yang disukai oleh Rahul. Rahul yang melihat ayah Manda dipukuli, Rahul mengajak Ganya untuk melawan para preman. Dan akhirnya perkelahian Rahul melawan preman pun terjadi. Setelah perkelahian, Rahul dan Ganya dipenjara, tapi tidak dengan para preman yang Rahul lawan. Para preman bisa bebas karena membayar sejumlah uang kepada polisi. Dan juga preman-preman itu merupakan komplotan dari gangster yang dibackingi oleh MLA. Lalu ketika Rahul sedang diceramai oleh Rajveer, karena Rahul bertingkah sok hebat menjadi seorang pahlawan, datanglah polisi kenalan Rahul, bernama Uday. Lalu Uday diberitahu Rajveer bahwa Rahul dan Ganya akan dipenjara selama 2 hari, kecuali ada yang menjamin kebebasan mereka. Namun karena orang tua Rahul yang miskin, polisi Uday menyanggupi uang jaminan untuk kebebasan Rahul dan Ganya. पहलवान जी, आज का ही नहीं होना। तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। Lalu di penjara, saat itu ada pimpinan gangster bernama Nanya yang akan bebas melihat Rahul dan Ganya berkelahi dengan para napi. Karena aksinya Rahul, Nanya yang tertarik akan keberanian Rahul berkelahi di penjara memberitahu Rahul jangan bertindak bodoh di dalam penjara. Lalu setelah Rahul bebas, Nanya mengajak Rahul untuk bergabung masuk ke dalam gangsternya. Tapi Rahul akan masuk ke dalam gangsternya Nanya jika Nanya memberitahukan lokasi Salvi, seorang MLA yang membackingi preman pasar. Dan malam harinya Rahul ke lokasi Salvi setelah Nanya memberitahukan lokasinya. Di sana Rahul yang sudah kesal sempat berkelahi dengan Salvi dan memperingati Salvi untuk menarik semua preman pasar serta jangan pernah mengganggu pasar lagi. Namun Rahul tidak sengaja membunuh Salvi ketika Salvi mencoba membunuh Rahul. Dan akhirnya Rahul dipenjara lagi karena dugaan pembunuhan. Tapi kali ini karena Rahul sudah masuk ke dalam gangster, Nanya pun membebaskan Rahul dari penjara dan memalsukan kematian Salvi dengan membayar para saksi untuk memberikan pernyataan palsu kepada media dan juga polisi. Berita di TV juga menyiarkan kematian Salvi yang sesuai dengan rencana Nanya. Jadi para saksi yang dibayar membuat pernyataan kalau Salvi sedang mabuk dan tidak sengaja terjatuh, lalu terkena kaca jendela yang menusuk lehernya. Polisi Rajveer mau tidak mau harus melepaskan Rahul karena Salvi mati bukan dibunuh oleh Rahul. Tapi Rajveer juga sudah tahu bahwa itu semua adalah ulahnya si Nanya. Namun Nanya menyuruh Rajveer agar jangan bertindak macam-macam agar tidak mendapatkan suspend dari kepolisian. Uday yang penasaran tentang suspend Rajveer menanyakan hal itu. Jadi si Rajveer 2 tahun lalu sempat disuspend kepolisian karena mengadili di tempat orang-orang yang mengedarkan narkoba di kampus. Karena ulah para pengedar, ada seorang mahasiswi yang kecanduan narkoba dan diperkosa lalu dibunuh. Kemudian mayatnya dibuang begitu saja.
Kemudian di pasar, Rahul yang sudah bebas langsung pergi menemui ayahnya dan menyuruh ayahnya agar tidak usah bekerja sebagai kuli pasar lagi. Dan Rahul akan mensejahterakan kehidupan keluarganya. Namun ayahnya menolak tawaran Rahul. Ayahnya lebih memilih untuk bekerja sebagai kuli pasar dibandingkan harus menikmati hidup dari hasil yang tidak halal. Dan juga ayahnya mengingatkan Rahul untuk mencari nafkah dari hasil yang halal tentunya. Lalu ketika Rahul sedang berpikir, ada seorang gadis kecil yang ditampar oleh ayahnya karena mengeluh makanannya hanya menu sederhana. Rahul yang melihat itu menanyai ayah si gadis. Jadi ayah si gadis ini merupakan pedagang sayur, namun para tengkulak di pasar itu membeli sayur dengan harga sangat rendah. Rahul yang namanya sudah terkenal di antara preman, mengajak ayah si gadis untuk meminta uang tambahan hasil penjualan ke tengkulak. Awalnya tengkulak ini menolak memberikan uang tambahan kepada si ayah gadis ini. Namun Rahul yang sekarang sudah menjadi gangster langsung memukuli tengkulak itu dan mengusirnya pergi dari pasar. Tapi meskipun Rahul dihormati oleh para pedagang di pasar itu, ayahnya Rahul tidak mau menghargai anaknya karena ayahnya tahu bahwa Rahul bergabung dengan sebuah gangster yang sangat kejam. Lalu esok harinya si Rahul meminta para pemilik lahan untuk mencap jempol dokumen pemindahan lahan. Namun saat dimintai oleh Rahul, para pemilik lahan menolak memberikannya karena harus ikut persetujuan dari si pimpinan di sana. Ternyata pimpinannya adalah kepala sekolah yang mengeluarkan Rahul dari sekolah. Dan ketika Rahul bertemu dengan kepala sekolahnya, Rahul langsung menembaknya hingga tewas karena sebelumnya si kepala sekolah ini telah memukul dan meludahi si Rahul tepat di wajah Rahul. Lalu di kantor polisi, pengacara Nanya membawa seorang pria menggantikan Rahul untuk ditahan. Tapi Radzwir yang sudah mengetahui semuanya menyuruh pria tersebut memegang pistol dan benar saja, pria tersebut tidak mau memegang pistol yang disediakan Radzwir. Radzwir juga mengancam pengacara Nanya akan membongkar semua kejahatan gangster milik Nanya. Di rumah Rahul, Rahul diusir oleh keluarganya karena telah membunuh kepala sekolahnya dulu. Walaupun Rahul sudah memberitahukan ke ayahnya bahwa berita di TV mengatakan yang membunuh kepala sekolahnya bukanlah Rahul. Tapi orang tua si Rahul sudah tidak percaya lagi dengan Rahul karena keterlibatan Rahul dengan gangster milik Nanya. Dan di sini juga Rahul mulai merasa menjadi sendiri karena tidak diakui lagi oleh keluarganya. Kemudian di pasar saat Rahul sedang bermesraan dengan Manda, Nanya datang dan memberikan sebuah mobil kepada Rahul sebagai kompensasi atas pembebasan lahan sebelumnya. Dan juga mengundang Rahul untuk datang ke pesta ulang tahunnya si Nanya. Lalu ayah Manda yang melihat kedekatan Rahul dan Nanya memberitahukan kisah asli kenapa ayah Rahul menjual tanahnya. Jadi dulu Nanyalah yang memaksa ayah Rahul untuk menjual tanah, sebab jika tidak menjual tanahnya, kakak Rahul akan diperkosa dan dibunuh. Sadis bener. Singkat cerita, saat di pesta ulang tahun Nanya, Rahul langsung membunuh Nanya karena mendapat dukungan dari seorang MLA. MLA tersebut memerintahkan Rahul untuk menguasai semua wilayah milik Nanya dan menggantikan Nanya di dunia politik. Tapi kali ini polisi Radzwir yang berada di pesta itu melihat Rahul telah membunuh Nanya, hingga Rahul tidak bisa beralasan apapun. Dan juga Radzwir sempat berkelahi dengan Rahul karena sudah kesalnya dengan kelakuan Rahul. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Radzwir karena perbedaan badan yang signifikan. Beberapa bulan kemudian ketika Rahul dibebaskan dari penjara, Daya dan Pitya ingin menemui Rahul, namun Rahul menolaknya. Dan di tempat lain, Radzwir bertemu dengan Uday membahas tentang kebebasan Rahul. Ternyata ada seorang MLA yang menjamin kebebasan Rahul dan menutup kasus pembunuhan milik Rahul. Lalu Radzwir membuat rencana untuk mengadu domba antara Rahul dan MLA yang menjamin kebebasan Rahul. Kemudian di rumah Nanya, Rahul kini sudah menjadi pimpinan dari gangster Nanya. Lalu datanglah Daya meminta jatah hasil pembagian pelepasan lahan sebelumnya. Tapi Rahul memberikan hanya sedikit uang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Dan setelah Daya pergi, datanglah Manda untuk bertemu Rahul. Rahul akhirnya mencoba melamar Manda dan diterima oleh Manda. Kemudian di esok hari di kantor polisi, sikap Rahul yang songong dan tidak menghormati para polisi membuat Rajveer kesal. Awalnya Rahul masih songong, tapi karena Rahul pernah kalah dari Rajveer, akhirnya dia berubah ke mode orang yang sopan. Dan juga Rajveer memperingati Rahul untuk berhenti dari aksinya menjadi gangster. Lalu pada malam harinya di tempat Daya, saat itu gangster milik Daya sedang berkumpul di lahan Vijay, seorang tuan tanah. Dan saat Vijay datang, Vijay marah serta memprotes Daya dan kelompoknya karena masuk ke lahan tanpa izin. Mendengar protes si Vijay, Pitya malah menembak Vijay di tempat. Lalu di rumah Nanya, ada seorang anak kecil yang terus menunggu kedatangan Rahul. Anak kecil ini telah menjadi yatim piatu dan menjadi pencuri. Karena di dalam penjara anak kecil ini pernah mendengar nama Rahul, akhirnya anak kecil ini pergi menemui Rahul. Namun Rahul hanya memberikan uang kepada anak kecilnya dan mengusir anak kecil itu pergi. Tetapi Rahul berubah pikiran dan menyuruh anak kecil itu masuk ke dalam rumah. Karena Rahul tahu bagaimana rasanya hidup seorang diri. Rahul ternyata menyuruh anak kecil itu untuk pergi ke sekolah dan semua biaya kehidupan selanjutnya Rahul yang akan menanggungnya. Esok paginya di IT Park, Rahul memeras para petinggi IT Park karena IT Park mendirikan lahan di tanah para petani. Dan juga Rahul mengancam para petinggi untuk memberikan uang kepadanya agar semua masalahnya dapat beres semua. Berita pemerasan ternyata terdengar juga oleh Rajveer. Akhirnya Rajveer mengadu domba antara gangster Rahul dengan gangster Daya dan Pitya. Rajveer memberitahukan ke Pitya bahwa uang keamanan sekarang berada di Rahul. Pitya. तुमसे पैसा मांगने की हम Lalu di pasar saat Rahul menemui Manda, ayah Manda menanyai Ganya akan hubungan Rahul dan Manda. Ganya memberitahu bahwa Rahul akan menikahi Manda. Ayahnya Manda tentu tidak setuju karena Rahul bekerja menghasilkan uang yang tidak halal. Lalu Rahul yang mengetahui itu kesal dan memukuli ayahnya Manda. Manda yang melihat ayahnya dipukuli akhirnya memutuskan hubungan dengan Rahul. Setelah itu ada sebuah kabar anak buah Rahul telah tewas terbunuh oleh gangster Daya dan Pitya. Tentu saja itu semua berkat rencana Rajveer yang mengadu domba gangster milik Rahul dan gangster milik Daya dan Pitya. Rajveer mengadu domba dengan membunuh orang-orang dari kedua belah pihak gangster. Namun saat Rajveer sedang membunuh para gangster, Rajveer bertemu dengan kakak dari Rahul. Rajveer pun tidak membunuh kakaknya Rahul yang bekerja sebagai tukang cuci di tempat Rahul. Malahan Rajveer menawarkan bantuan kepada kakaknya Rahul jika diperlukan. Lalu di rumah Nanya, ketika Rahul sedang mengajari anak kecil yang ada di rumahnya untuk belajar, mendapat kabar tentang keberadaan Daya. Karena kelompok Rahul telah berhasil diadu domba oleh Rajveer, tanpa pikir panjang Rahul langsung menghampiri lokasi Daya berada. Di sana Rahul membunuh semua anggota gangster, namun sayangnya Daya berhasil meloloskan diri dari Rahul. Di esok harinya di kantor polisi, anak dari polisi Uday tertangkap karena ikut-ikutan gangster Daya dan Pitya memeras toko perhiasan. Tahu anaknya terlibat hal seperti itu, Uday melayangkan sebuah tamparan ke anaknya. Rajveer yang melihat hal itu malah menyuruh anak Uday untuk menghubungi Pitya. Sesampainya Pitya di sana, Pitya malah memohon ampunan kepada Rajveer karena takut akan dipenjara. Lalu Rajveer menyuruh anak Uday untuk menendang Pitya agar Pitya bisa selamat dari tembakan pistolnya si Uday. Namun Pitya yang seorang preman tiba-tiba mengompol di celana setelah anaknya Uday menendangnya. Lalu saat Rahul sedang berolahraga, anak kecil yang Rahul rawat telah hilang. Ternyata anak kecil itu pergi ke sebuah toko kue. Alasan anak kecil itu ke toko kue karena ingin membelikan sebuah kue untuk ulang tahunnya si Rahul. Tapi di luar toko ada Pitya yang akan membunuhnya. Beruntungnya Rajveer juga tiba di sana.
Rajsvir membandingkan Pitya dan Rahul. Walaupun Rahul seorang gangster, tapi Rahul tidak pernah sekalipun menyentuh anak kecil untuk dijadikan sandera. Setelah itu Rajsvir pergi menemui Rahul. Rajsvir lagi-lagi memperingatkan Rahul untuk meninggalkan dunia kriminal. Namun Rahul menolak tentunya. Dan juga Rajsvir menceritakan bahwa dirinya dulu pernah membeli sebuah lahan untuk ayahnya. Namun karena gangster seperti Rahul lah, lahan milik Rajsvir hilang diambil secara paksa. 300 एकड़ की बात करता है, कल 600 हो जाएंगे। Kemudian ada pesta ulang tahun MLA Amir. Di pesta tersebut, Rajsvir mengadu domba MLA itu dengan memasang poster Rahul yang akan menggantikan MLA Amir yang sekarang. Karena kesal, MLA Amir meminta bantuan kepada gangster Daya dan Pitya untuk membunuh Rahul. Lalu polisi menghubungi Rahul dan memberitahukan ke Rahul bahwa Shinde yang merampas tanah milik ayahnya Rahul telah menawarkan uang ke gangster Pitya dan Daya untuk membunuh Rahul. Rahul yang mendapat kabar itu keesokan harinya membawa Shinde ke ladang milik Shinde yang dulunya milik ayahnya Rahul. Di situ Rahul menyiksa Shinde dengan mengikat Shinde ke sepasang kerbau, lalu menyeret Shinde dengan kerbau tersebut. Setelah Shinde sudah tidak berdaya, Rahul masih memukuli Shinde hingga tewas. Rahul telah membuktikan bahwa dulu saat dirinya belum menjadi gangster, dia sempat mengancam Shinde dengan mengikatnya ke sepasang kerbau di ladangnya. Lalu setelah Shinde tewas, Rahul mengambil cap jempolnya Shinde untuk mengambil alih tanahnya kembali. Setelah itu Rahul yang senang menelpon ayahnya bahwa dirinya sudah mendapatkan kembali tanahnya dulu yang dijual ke Shinde. Dan tentu saja ayah Rahul sudah tidak memperdulikan Rahul. Dan ini semua telah direncanakan oleh Inspektur Rajsvir untuk mengadu domba Rahul dengan Shinde. Kemudian saat Rahul sedang membicarakan bisnis dengan koleganya di sebuah restoran, Rahul merasa terganggu oleh keluarga bahagia yang sedang merayakan pesta di restoran tersebut. Rahul yang merasa terganggu menodongkan pistol ke arah keluarga tersebut. Keluarga tersebut pun menjadi takut dan ayah dari keluarga itu menjelaskan bahwa mereka sedang merayakan kebahagiaan tentang prestasi anaknya. Rahul yang mendengar itu teringat ayahnya, lalu Rahul pergi menemui ayahnya dan meminta maaf atas semua perilakunya dan ingin kembali ke keluarganya. Namun ayahnya Rahul menolak dan menyuruh Rahul untuk mengakui semua kejahatannya ke polisian. Tentu saja Rahul menolak syarat yang diajukan ayahnya karena Rahul ingin terjun ke dunia politik. Ayah Rahul mendengar perkataan Rahul langsung pergi. Ayah Rahul lebih memilih hidup dalam kemiskinan daripada harus hidup dengan uang yang haram. Lalu saat Rahul akan pulang, Manda memberitahu ke Rahul dirinya akan menikah dengan seorang pria yang berada di pasar dan mengundang Rahul untuk datang ke pesta pernikahannya. Rahul yang sedih mendapat kabar Manda menikah akan memastikan dirinya datang ketika Rahul masih hidup karena si Rahul sekarang ini telah menjadi buronan untuk dibunuh. Manda, sari mein, is gajre mein, ekdam mast lag rahi. Malam harinya Inspektur Rajsvir mendapat telepon dari MLA Amir bahwa MLA Amir dan kelompoknya akan membunuh kelompoknya Rahul di acara perayaan Dewa Ganesha. Dan pada saat perayaan Dewa Ganesha, Rahul menemui Manda dan melihat Manda telah hamil. Rahul di sana meminta maaf atas semua perilakunya dulu. Setelah itu Rahul izin pulang duluan ke Ganya dalam perayaan Dewa Ganesha. Namun ternyata gangster Daya dan Pitya sudah ada di sana dan membunuh Ganya di tengah perayaan. Rajsvir yang saat itu juga berada di tengah pesta ingin mengakhiri semuanya. Rajsvir pun akhirnya membunuh MLA Amir. Setelah membunuh MLA Amir, Rajsvir pun pergi ke rumah Rahul. Ternyata di rumah Rahul, si Rahul sedang dalam kesulitan dalam serangan anak buahnya MLA Amir. Untungnya Rajsvir tepat waktu menolong Rahul. Setelah menolong Rahul, Rajsvir meminta Rahul untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun Rahul meminta waktu untuk mengkremasi Ganya kepada Rajsvir. Baru setelah itu Rajsvir boleh menangkap dirinya. Esok harinya saat pemakaman Ganya, ternyata ada anak buah Rahul yang berkhianat memberitahu lokasi Rahul kepada gangster Daya dan Pitya. Sesampainya gangster itu, mereka langsung membunuh semua anggota Rahul. Namun Rahul berhasil melarikan diri. Dan di dalam pelariannya Rahul meminta tolong kepada anak kecil yang dia rawat untuk membawa orang ke pasar agar menolong Rahul. Tapi bukannya memberitahu, anak kecil ini malah mengambil pistol milik Rahul. Lalu di pasar, para gangster yang mencari Rahul sudah sampai di pasar. Ayah Rahul yang melihat ada yang tidak beres menelpon Rajsvir untuk datang ke pasar membereskan masalah gangster.
Razvir pun datang ke pasar lalu meminta Pitya dan Daya untuk menyerahkan diri. Namun Pitya dan Daya menolak. Akhirnya di pasar tersebut Razvir berkelahi dengan Pitya dan juga Daya. Kemudian saat Razvir hampir kalah, Rahul yang melihat dari persembunyiannya menolong Razvir mengalahkan Daya dan Pitya. Setelah berhasil mengalahkan Daya dan Pitya, Razvir meminta Rahul untuk menyerahkan diri. Namun anak kecil yang membawa pistol datang dan menembak mati Rahul. Ternyata anak kecil itu adalah anak dari kepala sekolah yang Rahul bunuh sebelumnya. Anak kecil itu telah berjanji bahwa akan membunuh Rahul di depan umum dan janjinya telah ditepati. Lalu Daya dan Pitya yang melihat Rahul sekarat malah dibunuh oleh Razvir agar tidak ada lagi gangster yang mengambil lahan. Kemudian setelah Rahul tewas, ayah Rahul tertawa di depan mayat Rahul karena Rahul pernah berkata kepada ayahnya, "Tersenyumlah ketika Rahul sudah menebus semua dosanya." Dan inilah akhir dari film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Dan untuk yang baru menonton di channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share video alur filmnya jika kalian suka. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada, sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.